Ya, Shalom Jemaat Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Kamis bersama saya Guru Injil Mori. Hari ini kita masih melanjutkan tentang komunitas yang saling mendukung. Mari saudara-saudara kita belajar bersama-sama sebagai komunitas di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus bergereja. Nah, saudara, ada satu pandangan yang kita harus perhatikan, karena ini seringkali masuk ke dalam gereja secara tidak sadar. Konsep yang salah dalam komunitas. Nah, komunitas itu hadir bukan untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah, ini yang menjadi pergumulan gereja-gereja saat ini. Nah, kadang-kadang kita bawa orang itu sebelum mereka bertobat, sebelum mereka kenal Tuhan, itu kita ajak ke gereja. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Mungkin mereka juga punya pandangan atau kita punya pandangan. Komunitas itu adalah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan saya. Nah, komunitas itu tidak boleh mengarahkan saya. Nah, kadang-kadang kita punya pemikiran ini terbawa dalam gaya konsumerisme kita. Jadi kita kan sebagai konsumen kadang-kadang harus diperlakukan sebagai raja. Kita diservis, kita dilayani seperti itu. Nah, ini berbeda dengan bergereja, berjemaat, berkomunitas dalam iman. Karena memang kadang-kadang kita nggak sadar membawa hal itu di dalam komunitas kita. Nah, fenomena yang sangat kelihatan adalah ketika ada anggota jemaat ataupun orang Kristen yang gonta-ganti gereja. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Kalau udah nggak cocok, mereka pindah. Nah, saudara, kita perlu memahami ini dan peka akan kecenderungan ini setiap kita menghadapi hal ini. Kita harus peka dan belajar dekat dengan Tuhan supaya kita bisa menghidup di dalam komunitas yang Tuhan tempatkan untuk kita. Karena menjadi serupa dengan Kristus itu perlu komitmen. Kita bergereja dan memikirkan apa yang kita bisa berikan di dalam komunitas ini. Nah, saudara, prinsip kebenarannya adalah sebuah komunitas iman itu akan membentuk kehidupan saya. Komunitas iman itulah yang membentuk kehidupan saya. Jika Tuhan panggil kita, mempertobatkan kita dalam suatu komunitas, atau Tuhan utus kita dalam suatu komunitas, komunitas itu punya hak untuk menuntut suatu sikap dari saya. Sikap yang diperlukan untuk kita bisa bertumbuh. Nah, komunitas dapat menyediakan pertolongan serta menuntut kejujuran dari saya. Nah, saudara, sejak awal gereja Yesus, eklesia, telah menggunakan berbagai macam cara untuk melatih jiwa anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Ibadah persekutuan, pemecahan roti, pengajaran rasul, puasa, dan saling membangun dalam hidup yang kudus di dalam Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu adalah tujuan dan tanggung jawab dari gereja sejak semula. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, kita sebagai gereja dapat dan memang harus memberikan pengampunan serta rekonsiliasi kepada semua orang yang membutuhkan. Kita bisa menerima saudara-saudara kita yang hancur hatinya, mereka yang merasa gagal, jatuh dalam dosa, mereka akhirnya bertobat, ataupun yang saudara-saudara kita yang sudah tidak berfungsi lagi karena begitu berat pergumulan mereka ataupun kejatuhan mereka. Namun ketika kita menerima mereka, menyambut saudara kita itu dalam kasih, bukanlah kita meniadakan sisi tanggung jawab dalam komunitas ini. Memang kita kadang-kadang dibuat tidak nyaman karena kita cenderung ragu-ragu untuk menantang orang lain bertumbuh, berubah, bertobat,
melakukan disiplin rohani, berdoa, membaca Alkitab dengan rutin, menuntut mereka untuk saat teduh setiap hari, mendengarkan renungan harian setiap hari. Kita sungkan, saudara. Nanti dibilang sok rohanilah, kamu kok ikut campur pekerjaan hamba Tuhan. Namun saudara, kesungkanan kita ini tidak boleh mengurangi tanggung jawab kita untuk menuntut suatu sikap tertentu kepada masing-masing anggota dalam komunitas kita. Tidak boleh melupakan tanggung jawab kita sebagai saudara seiman untuk mengingatkan. Komunitas yang baik dan indah punya tanggung jawab ini. Dan dia punya hak untuk membawa saudara seiman, sahabat kita, rekan-rekan kita, saudara seiman, saudara, untuk hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan. Nah, saudara, itu kehidupan bergereja. Namun tanggung jawab itu tidak berhenti di dalam tugas internal gereja saja. Tanggung jawab gereja juga harus mendorong jemaat Tuhan untuk bermisi, bersaksi bagi Tuhan. Kita beribadah setiap minggu, kita diteguhkan dalam berita Injil. Kemudian kita dipanggil untuk masuk ke dalam masyarakat, bersaksi tentang Tuhan dan Injil Tuhan. Kita diutus. Nah, saudara, di dalam komunitas kita didewasakan. Kita tidak lagi egois, namun murah hati. Kita tidak lagi melihat fokus kepada diri sendiri, tapi kita fokus kepada sesama kita. Kita menjadi kitab yang terbuka bagi semua orang. Komunitas yang berani mengubahkan pola hidup setiap anak-anak Tuhan. Dari lama menjadi baru. Komunitas itu berani untuk menantang saya jujur dan memenuhi komitmen saya. Menolong diri saya menjadi apa adanya, tidak pakai topeng. Supaya kita akhirnya menjadi komunitas atau pribadi-pribadi yang didiami dan dinikmati oleh Yesus Kristus. Baru akhirnya kita bisa mengubahkan dunia ini. Kita perlu diubahkan dalam komunitas. Nah, saudara, itulah beberapa hal yang kita perlu belajar pada hari ini. Dan secara singkat, saya ulang, komunitas hadir bukan untuk memenuhi kebutuhan saya saja. Tapi komunitas hadir dan punya hak untuk menuntut suatu sikap tertentu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kasih di antara saudara seiman. Supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Supaya kita semakin dewasa dalam Tuhan. Biarlah kita semakin diingatkan bahwa komunitas kita, masing-masing kita punya hak dan tanggung jawab ini. Menuntut hidup dalam kasih Kristus, dalam karakter Kristus, di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita adalah eklesia, gereja Tuhan. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa menjadi umat yang kudus, dikuduskan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, dan kita boleh semakin hari semakin rendah hati, mau belajar, dan rela diajar dalam komunitas ini. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami, Tuhan, tentang komunitas ini, Tuhan, hadir untuk membentuk kami. Dan biarlah kami, Tuhan, sebagai komunitas juga berani, Tuhan, untuk mengingatkan saudara-saudara kami, untuk menuntut suatu sikap rohani yang penting dan harus kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan, dan dengan kasih. Nah, biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang mau diajar, yang mau diubah, yang mau ditegur, diingatkan, supaya kami mau berubah, Tuhan, dan bertumbuh dalam komunitas ini. Tolong kami, Tuhan, melakukan hal ini dalam komunitas kami sebagai gereja-Mu, sebagai murid-murid-Mu, sehingga kami bisa menyaksikan kasih Tuhan, hikmat Tuhan, dan keindahan dalam komunitas di dalam Tuhan, dalam gereja-Mu, komunitas yang baik dan indah. Kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan, keluarga, dan pergumulan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin dan sertai kami, Tuhan. Dan biar kami boleh ingat
bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.